Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mengobservasi organisasi PMI. Dan saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri, Ridwan Amsal, Arto Sigalingging. Irfan Lumban Gaul. Saya Dewa Kertasi Tepuh. Saya Erik Prasetyo. Baik, di sini kami bersama Ketua PMI dan kami persilakan untuk Abang Dam memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan, nama saya Bani Pratama. Saya selaku Ketua PMII Unimed, Komisariat Unimed pada tahun 2025 sampai 2026. Baik, terima kasih Abang Bani. Jadi kami dari kelompok 4 akan mewawancara organisasi PMI. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan. Apa tujuan dari organisasi PMI ini sendiri, Bang? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. PMI, tujuan dengan PMI bahwa artinya adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Awalnya udah namanya itu pergerakan, baru mahasiswa. Di balik itu ada namanya Islam. Jadi mahasiswa harus bergerak dalam syariat Islam. Jadi hal-hal positif yang harus dilakukan di dalam kegiatan-kegiatan di kegiatan PMI ini. Contohnya seperti apa? Peduli dengan umat, peduli dengan kemanusiaan, peduli dengan masyarakat, peduli dengan lingkaran-lingkaran yang harus kita pedulikan. Itulah, sekian. Baik, Bang, terima kasih. Dan apa saja visi dan misi tujuan dari organisasi PMI ini? Oke, visi dan misi yaitu adalah salah satu untuk mewadah. PMI ini adalah wadah untuk mewujudkan karakter atau membentuk yang namanya itu mental kader atau di dalam, maksudnya mahasiswi yang mau perlu aktif untuk membangkitkan atau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan saya akan memberikan ke anggota saya untuk pertanyaan selanjutnya. Baik Bang, saya akan bertanya, bagaimana struktur kepengurusan PMI dan pembagian tugas antar anggota? Oke, masalah tentang struktur atau pengurus dengan PMI Unimed yaitu seperti biasa, yaitu kegiatan-kegiatan, maksudnya struktur itu misal ada di bagian ketua, sekretaris, bendahara, ada wakilnya, ada kalau di perempuannya namanya koprinya ketua kopri, sekretaris kopri, wakil bendahara kopri. Begitu juga ada namanya kabit-kabitnya. Kabit apa? Kabit misalnya olahraga, kabit keagamaan, kabit lingkungan, kabit yang kita perlukan di dalam keislaman. Baik Bang, pertanyaan selanjutnya, kegiatan rutin apa saja yang dilakukan PMI dalam di kampus Bang? Oke, masalah tentang kegiatan PMI Unimed pada saat ini ada namanya itu kegiatan-kegiatan, misal itu sebagai kegiatan seperti program apa? Program kita ada namanya mingguan, bulanan, tahunan. Bulanan dan mingguan seperti apa? Seperti mingguan misalnya berbagi Jumat di setiap hari Jumat. Bulanan apa? Seperti kita membuat sharing-sharing atau kajian-kajian atau kolaborasi yang dengan mahasiswa atau dengan namanya itu organisasi-organisasi yang lain untuk menguatkan tali silaturahmi. Dan masalah tentang tahunan biasanya itu ialah masalah tentang Isra Mi'raj, Maulid, dan kegiatan-kegiatan Islamnya atau bersilaturahmi ke komisariat atau di tempat-tempat cabang-cabang medan untuk PMI. Bagaimana cara PMI menjalani organisasi ini agar organisasi ini aktif gitu, Bang? Bagaimana cara organisasi ini supaya aktif? Iya. Oke, bagaimana supaya organisasi ini terus aktif? Ya, salah satunya kita harus niat. Kalau kita nggak niat untuk di dalam PMI ini bakal
kapal PMI ini akan hancur. Tapi kalau kita udah siap untuk bergerak, siap untuk bekerja di dalam PMI ini, karena salah satunya kalau di dalam PMI ini harus siap dengan namanya miskin. Harus siap miskin. Miskin apa itu? Miskin dengan waktu, miskin dengan pikiran, miskin dengan tenaga. Kalau sudah siap miskin, pasti PMI ini akan berjaya di depan Unimed ini. Akan terus maju, akan terus berjalan di Unimed ini, PMI Unimed ini. Karena kalau udah siap miskin, satu siap miskin, semua akan siap miskin. Miskin itu bukan tergantung uang, tapi yang saya bilang tadi, miskin dengan uang, miskin dengan waktu, miskin dengan pikiran, miskin dengan tenaga. Baik, Bang. Ini pertanyaan terakhir kami dari kelompok 4, yaitu apa saja kendala utama dihadapi PMI serta bagaimana organisasi tersebut mengatasinya. Oke, masalah tentang kendala. Tentang kendala sebenarnya itu, kalau kendala memang saat ini belum ada kendala. Tetapi kalau misal di ke depan waktu ada kendala, pasti diadakan yang namanya evaluasi. Evaluasi itu apa? Mencari kekurangan supaya agar lebih bagus ke depannya. Evaluasi itu memang harus diperlukan di dalam organisasi. Kenapa harus diperlukan di dalam organisasi? Karena itu adalah membentuk karakter kita untuk yang lebih baik dan lebih bagus ke depannya. Baik, terima kasih Bang Bani. Dan itu menjadi pertanyaan penutup dari kelompok 4 untuk wawancara kepada organisasi PMI. Dan kegiatan observasi wawancara kami akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.